Kami dari kelompok 1 mata kuliah Manajemen Lintas Budaya akan membahas mengenai bab 2 yaitu tentang dimensi budaya menurut Hofstede dan Globe. Anggota kelompok kami terdiri dari Nama saya Ferdi Abiasa Pradana dengan NPM 17410110008. saya Nabila Ramanisa dengan NPM 17410111052. Saya Rohimatun Nikmah, NPM 17110111021. Saya Ferry Dialwinandi dengan NPM 1611011103. Setelah adanya video ini, diharapkan kalian dapat memahami konsep dimensi budaya, khususnya dengan model 5 dimensi yang dikembangkan oleh Hofstede dan 9 dimensi kultur nasional yang dikembangkan oleh Globe. Dimensi budaya menurut Hofstede. Hofstede adalah seorang sosiolog yang pada tahun 1967 sampai 1973 telah berhasil melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dari 50 negara yang berbeda dalam perusahaan swasta International Business Machine atau IBM. Hofstede mendefinisikan budaya sebagai berikut. The collective programming of the mind that distinguishes the member of one group or category of people from another. 5 dimensi budaya menurut Hofstede.
Yang pertama, jarak kekuasaan atau power distance. Dimensi ini membahas tentang sejauh mana anggota-anggota institusi atau organisasi yang kurang memiliki kekuasaan dapat menerima kekuasaan yang didistribusikan secara tidak merata. Biasanya dilakukan oleh negara-negara di mana setiap orang-orangnya sangat mematuhi perintah atasan-atasan mereka yang memiliki jarak kekuasaan yang lebih tinggi. Contohnya di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menunjukkan jarak kekuasaan tinggi atau large power distance. Terlihat jelas perbedaan secara budaya maupun politik antara penguasa dengan orang yang tidak punya kuasa. Untuk Australia merupakan negara small power distance, yang di dalamnya terlihat kesamaan kekuasaan antara penguasa dengan yang tidak punya kuasa. Dalam masyarakat small power distance, mereka mudah menerima tanggung jawab. Sementara pada masyarakat large power distance, maka orang lebih disiplin karena rasa takut akan kekuasaan. Dimensi yang kedua adalah penghindaran ketidakdisiplinan atau uncertainty avoidance. Dimensi ini membahas tentang sejauh mana orang-orang merasa terancam oleh situasi yang membingungkan dan menciptakan keyakinan serta banyak institusi yang menghindari hal ini. Kebanyakan dilakukan oleh populasi negara dengan orang-orang yang tidak menyukai ketidakpastian, cenderung memiliki kebutuhan akan rasa aman yang tinggi, dan memiliki keyakinan yang kuat terhadap orang-orang yang ahli dan berpengetahuan tinggi. Dimensi budaya menurut Hofstede yang selanjutnya adalah individualisme dan kolektivisme. Individualisme atau individualism itu sendiri merupakan kecenderungan seseorang di mana dia itu hanya melihat dirinya dan keluarga dekatnya saja tanpa memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, sedangkan kolektivisme atau kolektivism merupakan kecenderungan seseorang yang merasa dirinya itu menjadi hak milik suatu kelompok atau kolektif, di mana untuk perihal loyalitasnya itu akan berpengaruh, dan pengaruh individualisme dan kolektivisme ini dapat diukur dengan cara yang berbeda. Kalau menurut Hofstede, negara yang makmur itu memiliki individualisme yang rendah, sedangkan negara miskin itu memiliki kolektivisme yang tinggi. Yang selanjutnya adalah maskulinitas dan feminitas. Maskulinitas atau masculinity merupakan karakteristik budaya di mana nilai-nilai yang dominan dalam masyarakatnya itu seperti kesuksesan, uang, dan barang-barang. Sedangkan feminitas, karakteristik budayanya itu lebih menekankan pada masyarakat yang perhatian terhadap orang lain dan kualitas hidup. Nah, negara dengan indeks maskulinitas tinggi menurut Hofstede itu individu yang didorong dalam pengambilan keputusannya itu berdasarkan secara independen dan berdasarkan pengakuan dan kemakmuran. Sedangkan maskulinitas yang rendah itu individunya cenderung didorong untuk pengambilan keputusan itu berdasarkan keputusan orang awam dan lingkungan hidupnya. Dan yang selanjutnya adalah pengintegrasian dimensi. Pengintegrasian dimensi ini menjelaskan bahwa pemaparan dimensi budaya sangat bermanfaat dan berpengaruh dalam membantu perbedaan-perbedaan di antara berbagai negara. Nah, menurut Hofstede, dari hasil penelitiannya dapat menunjukkan bahwa negara-negara dapat digambarkan dengan pasangan-pasangan dimensi. Hal yang terpenting untuk
memiliki suatu pemahaman yang mendalam atas lingkungan multibudaya itu, tetapi pengelompokan umum menjelaskan dasar yang sama dapat digunakan oleh seseorang sebagai titik awal. Itu merupakan pengintegrasian dimensi menurut Hofstede. Dimensi budaya GLOB, kerangka GLOB, Global Leadership and Organization Behavior Effectiveness, adalah sebuah penyelidikan lintas kultural mengenai kepemimpinan dan kultur nasional yang terus-menerus dilakukan. Dimulai pada tahun 1993, tim GLOB mengidentifikasikan 9 dimensi dalam kultur nasional yang saling berbeda. Yang pertama, penghindaran ketidakpastian didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota organisasi atau masyarakat berusaha untuk menghindari ketidakpastian dengan bergantung pada norma-norma sosial, ritual-ritual, dan praktik-praktik birokrasi untuk mengurangi peristiwa-peristiwa masa depan yang tidak dapat diprediksi. Yang kedua, jarak kekuasaan didefinisikan sebagai tingkat di mana anggota-anggota organisasi atau masyarakat berharap dan setuju bahwa kekuasaan harus dibagi secara bervariasi. Kemudian, yang ketiga, kolektivisme. 1. Kolektivisme sosial mengacu pada tingkat di mana praktik-praktik organisasional dan institusi sosial mendorong serta menghargai distribusi kolektif sumber daya dan tindakan kolektif. 4. Kolektivisme 2. Kolektivisme di dalam kelompok mengacu pada tingkat di mana individu-individu mengekspresikan kebanggaan, kesetiaan, keterpaduan di dalam organisasi atau keluarga mereka. Lalu yang kelima, egalitarianisme gender didefinisikan sebagai tingkat di mana organisasi atau masyarakat meminimalkan perbedaan peran gender dan diskriminasi gender. Lalu yang keenam, ketegasan. Ketegasan didefinisikan sebagai tingkat di mana individu-individu dalam organisasi atau masyarakat adalah tegas, konfrontasional, dan agresif di dalam hubungan nasional. Yang ketujuh, orientasi masa depan. Didefinisikan sebagai tingkat di mana individu-individu di dalam organisasi atau masyarakat menginstruksikan perilaku yang berorientasi pada masa depan, seperti perencanaan, investasi pada masa depan, dan menunda kepuasan. Lalu yang kedelapan, orientasi performa mengacu pada tingkat di mana organisasi atau masyarakat mendorong dan menghargai anggota-anggota organisasi atas perbaikan performa dan performa yang sangat prima. Yang terakhir, 9, orientasi kemanusiaan. Orientasi kemanusiaan didefinisikan sebagai tingkat di mana individu-individu di dalam organisasi atau masyarakat mendorong dan menghargai individu-individu untuk menjadi adil, altruistis, ramah, murah hati, peduli, dan baik kepada yang lain. Kesimpulan dari materi ini adalah dimensi budaya yang dikembangkan oleh Hofstede dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama jarak kekuasaan, penghindaran ketidakdisiplinan, individualisme dan kolektivisme, maskulinitas dan feminitas, dan yang terakhir pengintegrasian dimensi. Lalu, dimensi budaya menurut GLOB dibagi menjadi 9 dimensi kultur nasional yang berbeda. Yang pertama, penghindaran ketidakpastian, jarak kekuasaan, kolektivisme 1, kolektivisme 2, egalitarianisme gender,
ketegasan, orientasi masa depan, orientasi performa, dan yang terakhir orientasi kemanusiaan.